Oke, halo, selamat pagi semuanya. Thank you yang udah join ke webinar update training hari ini dengan GMC Academy Australia. Dengan saya Margareta dan juga ada rekan saya Mas Farid. Kita handle untuk Australia, New Zealand, dan Asia Destination. Dan juga ada satu tim kita yang handle di destinasi yang sama, Mas Febri, belum bisa join. In case kalian punya inquiry-inquiry untuk destinasi itu bisa kontaknya ke kita, termasuk untuk ke GMC Academy juga. Hari ini dari GMC Academy kita ada Attila yang akan share update untuk program-program scholarship entry requirement dari GMC Academy Australia. Nah, mungkin biar nggak terlalu lama juga untuk Attila, silakan kalau mau untuk share screen-nya. Oke, sebentar ya teman-teman, saya coba share screen. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Oke, saya coba full screen dulu. Oke, aman? Aman. Oke, oke. Ini boleh kita mulai aja, Reta? Boleh, silakan. Ya, oke, halo, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya dengan Attila dari GMC Academy. Seharusnya kita berdua, ada satu rekan saya, namanya Linda Leo. Nanti akan bergabung juga, sedang dalam perjalanan menuju Zoom-nya, seperti itu. Oke, saya mulai lebih dahulu untuk sesi introduction, sesi update ke teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu dan familiar dengan GMC, ataupun mungkin ada yang belum tahu. Nah, untuk GMC Academy ini sendiri, ini dia ada Linda, dia juga sudah join. Oke, untuk GMC Academy ini Halo, sendiri. sorry aku Silakan Mbak, agak sedikit telat. perkenalkan. Apa kabar? Gak apa-apa. Jason Baik. kan? Ya, oke. Eh, oke, jadi mungkin saya lanjutkan untuk GMC Academy ini sendiri. Jadi memang kita adalah kampus yang spesifik bergerak di bidang kreatif industri seperti itu. Nah, kenapa namanya Academy? Mungkin banyak teman-teman atau mungkin teman-teman dan ada orang tua banyak yang suka nanya kenapa namanya Academy? Karena memang kita level university tetapi kita banyak praktikalnya. Jadi akademi itu tetap dipertahankan namanya seperti itu. Nah, untuk GMC sendiri itu diambil dari nama pendiri kita yaitu Bapak John Martin Kass yang memang beliau adalah orang audio engineer, beliau adalah orang industri yang memang tahu paham bagaimana kondisi industri kreatif sehingga apa yang beliau paham dan apa yang beliau tahu itu dibawalah ke university kita seperti itu. Jadi yang kita ajarkan, yang kita terapkan di sini adalah level yang memang di mana anak-anak itu akan nanti mendapatkan wadah yang tepat di bidang kreatif dengan pengajar-pengajar dari orang industri, koneksi yang didapatkan juga dapat di sana dengan industri yang ada. Lalu kita juga ada namanya teori tetap harus ada karena bagaimanapun maupun praktikal pasti orang tua juga kan ya. Jadi akan belajar mereka tidak punya teori dasar tidak semua. Teori tetap ada kombinasikan dengan praktikal yang cukup tepat dengan pengajaran cukup tepat orang industri dan networking dan koneksi yang ada di industri seperti itu. Oke, nah kenapa teman-teman bisa memilih GMC Academy? GMC sendiri tadi kita berdiri sudah lebih dari 40 tahun. 40 tahun dengan lebih dari 2.200 student dari 3 kampus. Kita punya kampus di Brisbane, Sydney, dan Melbourne. Lalu juga kita banyak lebih dari international students kita itu banyak sekali, lebih dari 70 nationalities. 10%-nya itu adalah international student, yang mana banyak dari 70 nationalities itu Indonesia masih di nomor satunya seperti itu. Tadi saya infokan bahwa kampus kita ada di Sydney, Melbourne, dan di Brisbane. Ketiga kampus tersebut semuanya letaknya
cukup tempat yang memang strategis, lalu juga secara kalau kita bilang secara fasilitas semua sama di setiap lokasi. Semua fasilitas sudah disesuaikan, semua pengajaran semua sudah sama, uang kuliah pun sama, hanya nanti yang membedakan adalah kotanya. Di anak-anak mau pilih yang mana, mungkin dari sisi apakah punya keluarga di sana, punya teman di sana, atau mungkin yang lebih murah di mana, seperti itu. Itu mungkin yang akan menjadi salah satu pertimbangan ketika memilih kampus nantinya seperti itu. Lalu juga industri fokus program. Jadi bagaimana tadi saya juga sering infokan bahwa di kampus kita itu memang kita tekankan untuk networking dengan industri seperti itu. Kita menyiapkan wadah yang tepat bagaimana anak-anak nanti ketika kan banyak nih orang tua yang pasti akan bertanyakan setelah lulus kerja di mana ya gitu. Setelah lulus akan bekerja di bidang bagaimana sih koneksinya seperti itu. Nah, kita di GMC kita menyediakan wadah tersebut seperti itu ya. Lalu juga alumni working across the globe. Jadi kita saat ini berusaha untuk bisa memfasilitasi alumni-alumni kita yang sudah ada. Jadi karena kan banyak nih anak orang tua itu menanyakan alumninya itu kerja di mana, alumninya itu bagaimana sih tokoh-tokoh alumni yang lulusan dari JMC. Nah, alumni-alumni kita bisa dibilang itu beragam. Ada yang memang tampil di depan layar, ada juga banyak sekali yang memang behind the scene-nya seperti itu. Karena kan kalau kita bicara kaitannya dengan kreatif industri, itu segmentasinya luas sekali. Itu banyak hal yang tidak semua lulusan itu pasti memang dia berdiri di depan layar, tetapi banyak sekali tokoh-tokoh musician atau tokoh-tokoh seni itu yang memang bergerak di belakang layar. Nah, yang di belakang layar inilah yang kalau memang bukan in person turun memang di industri ini mungkin dia tidak tahu cakupannya seperti itu. Contohnya kalau kita bicara behind the scene, director yang menciptakan filmnya seperti itu banyak sekali apa namanya musik director, musik film director atau juga dan lain-lainnya seperti itu audio engineering semua hal yang kaitannya kecil-kecil yang behind the scene talent agent yang memang membantu untuk mengkoneksikan dengan apa dengan investor seperti itu kan salah satu hal yang memang di belakang layar sifatnya yang memang itu ada pekerjaannya itu ada kita punya lingkupnya punya industrinya seperti itu hal-hal yang memang nantinya akan jadi challenge untuk menjelaskan kepada parents seperti itu. Oke, ini tadi tiga kampus kita yang ada di Brisbane, Sydney, Melbourne. Oke, nah untuk di Sydney sendiri kita di dekat di CBD di Ultimo, jadi memang strategis sekali, terus juga kemana-mana dekat, transportasi aman, kota yang padat. Kalau pertimbangan tadi saya bilang semua fasilitas uang kuliah dan lain-lain sama, hanya memang tipikal city-nya aja yang membedakan. Anak-anak kota yang memang tidak mungkin terbiasa nantinya harus uh, tinggal di pinggiran itu bisa masuk ke sini gitu. Nanti kita bisa teman-teman juga mungkin nanti bisa paham lah pasti untuk perbedaan antara tipikal kotanya seperti itu. Untuk yang di Melbourne combine tipikal city yang memang semuanya lengkap, tidak terlalu sepadat Sydney, tapi juga masih banyak pusat-pusat art segala macamnya yang memang sesuai dengan kebutuhan anak-anak JMC, industrinya ada juga di sana, seperti itu. Di Melbourne, lalu di Brisbane, kota yang lumayan cukup mirip dengan Indonesia dari sisi cuaca dan lain-lainnya. Terus juga untuk yang memang tidak terlalu uang living costnya tidak terlalu mahal, mungkin bisa ambil ke Brisbane seperti itu. Oke, kita masuk ke program yang kita punya,
yaitu kita punya sebenarnya ini tulisan diploma mungkin, tapi teman-teman jangan sampai salah. Kalau diploma kita adalah part dari bachelor program. Jadi tidak berdiri sendiri under college, tapi memang under dari university kita. Jadi program diploma kita adalah 2 trimester awal dari bachelor gitu. Jadi kalau mungkin ada yang nanya, oh punya program diploma ya? Sebenarnya diploma kita yaitu tadi kesatuan dari si bachelor program. Ya gitu ya. Jadi kita punya bachelor, double degree program, dan ada master. Nah, untuk bachelor programnya sendiri, itu kita mau durasinya ada yang 2 tahun sampai dengan 3 tahun. Tergantung dari pilihan anak-anak yang mau kuliah nanti, mau ambil yang 2 tahun atau 3 tahun, itu sama aja. Kenapa sama? Karena trimesternya sama, yaitu 6 trimester, uang kuliahnya berarti juga sama yang dibayarkan. Seperti itu, karena pembayarannya tiap trimester. Jadi apa sih yang membedakan? Kalau ada yang membedakan, ada yang bertanya, itu yang membedakan pertama pasti durasinya. Kenapa durasinya jadi beda? Karena kalau yang 2 tahun itu anak-anak ambil setiap trimester, antar trimester itu hanya libur 2 minggu. Jadi 1 tahun itu ada 3 trimester. Seperti itu. Lulus 2 tahun dengan 6 trimester. Lalu yang 3 tahun antara 1 trimester dengan trimester 1 dengan trimester 2 liburnya hanya 2 minggu. Trimester 2 ke trimester 3 libur 1 trimester. Jadi bisa dibilang 1 tahun belajar kurang lebih 2 trimester. Seperti itu. Lalu libur 1 trimester, masuk trimester 3 ke trimester 4, 2 minggu liburnya, trimester 4 ke trimester 5, libur lagi 1 trimester. Jadi setiap 2 trimester, libur 1 trimester. Makanya kuliahnya 3 tahun. Seperti itu. Jadi biasanya anak-anak dari Indonesia yang masuk ke GMC itu kalau untuk yang bachelor, level bachelor itu mereka kebanyakan ya mostly ambil yang 3 tahun program gitu. Yang 3 tahun program kenapa? Karena kita selalu menginformasikan bahwa ketika masa anak-anak libur di tiap trimester dia libur itu kan lumayan 4 bulan. Trimester libur ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk mereka bisa melakukan banyak koneksi dengan industri. Entah mereka mau part-time internship atau mereka mau doing project yang memang tugas dari sekolah, atau memang mereka mau kerja yang memang sesuai dengan programnya untuk menambah pengetahuannya mereka, seperti itu. Jadi memang di situ kita menginfokan ke anak-anak kalau bisa ambillah yang 3 tahun untuk memanfaatkan waktu mereka memaksimalkan kesempatan mereka selalu di Australia, seperti itu. Karena kenapa sayang kalau wadah yang sudah disiapkan oleh GMC ini tidak dimanfaatkan oleh si anak-anak ini, seperti itu. Karena industri yang ada itu kita udah siapkan. Industri ibaratnya koneksinya tuh udah siapa, kalau anak-anak tidak mengambil kesempatan itu akan tidak merugikan sih sebenarnya, cuman amat disayangkan kalau mereka tidak memanfaatkan maximize kesempatan. Nah, program yang kita punya untuk program bachelornya itu kita ada dibagi menjadi stage and screen. Itu under stage and screen ada acting, film and television, ada musik teater. Lalu under music and sound kita punya audio engineering and sound production. Ada musik. Musik itu sebenarnya kebagi 3. Ada contemporary music performance, ada music production, ada songwriting, seperti itu. Jadi ketika ada student yang mau daftar musik, itu mereka harus bisa mulai dari awal itu ditanya, kira-kira mau ambil spesialisasinya atau spesifikasi atau major utamanya mau ambil yang performance atau production atau songwriting. Untuk basic awal mereka akan belajar hal yang sama under musik ini, tetapi di trimester kedua dan selanjutnya itu memang sudah disesuaikan dengan program utama yang mereka ambil spesialisasinya. Lalu under ada kita juga ada animation, design, game design, satu lagi adalah entertainment business. Itu adalah program bachelor degree yang mana tadi kuliahnya 2 tahun atau 3 tahun. Seperti itu. Lalu kita punya program double degree. Double degree ini lumayan baru sekitar 1 tahunan apa mau jalan 2 tahun, seperti itu. Nah, untuk double degree ini
hanya ada dua, yaitu program musik plus entertainment business management atau audio plus entertainment business management. Jadi program double degree kita itu. Uh, dan durasi studinya itu fix 3 tahun dengan durasinya itu adalah 9 trimester dengan durasi 3 tahun. Jadi kan kalau yang bachelor biasa 3 tahunnya itu 6 trimester, tapi kalau yang double degree 3 tahunnya full 9 trimester. Jadi antar trimester mereka hanya libur 2 minggu, 2 minggu seperti itu. Itu nanti mendapatkan dual degree. Karena di sini untuk program double degree ini adalah kenapa dibuatnya hanya musik entertainment business dan audio entertainment business? Karena kebanyakan anak-anak yang memang ingin belajar musik itu ada orang tua yang atau belajar audio, ada orang-orang tua yang memang parents yang menanyakan, oh musik doang ya, nanti gimana kerja dan lain-lainnya. Itu maka kita bekalkan dengan si manajemen skillnya. Jadi kalau ada orang tua yang saya pengen anaknya punya sisi manajemennya, makanya kita fasilitasi sekarang karena banyaknya permintaan seperti itu. Makanya kita pikirkan bahwa oke, kita buatkan musik plus ada manajemennya. Jadi anak-anak ini mendapatkan dua perspektif di dalam pembelajarannya. Lalu kita punya ada postgraduate program, yaitu kita punya graduate diploma dan master of creative industry. Nah, program master kita ini hanya 1 tahun, sorry 2 tahun, hanya satu program dan durasinya 2 tahun. Dan program apa sih? Kenapa sih dia sekian banyak bachelor degree-nya? Kenapa masternya itu cuma satu? Kenapa dibuatnya hanya satu program? Master of Creative Industry. Karena di program master kita ini, kita lebih ke business development. Dimana kalau S1-nya kan banyak belajar technical skill-nya. Kita tekankan di S1 technical skill-nya mereka dapat. S2-nya, kita mau ambil S2, di sini kita memfasilitasi mereka dengan kesempatan mereka mendevelop bisnis mereka, yang mana bisnis mereka ini gimana caranya supaya mereka bisa sustain di karirnya creative industry. Jadi inti dari program master kita adalah anak-anak akan belajar leadership, management, innovation. Terus belajar di kelas ada, lalu ada mentor, memang utamanya adalah mentoring untuk mereka bisa launching bisnis setelah mereka lulus. Nanti di ujung perkuliahan itu anak-anak akan didanai sekitar 3.000 Australian dollar supaya mereka bisa launching si bisnis mereka ini sendiri. Seperti itu. Makanya dari itu, untuk masuk ke program master kita utamanya adalah butuh yang namanya portfolio. Portfolionya itu adalah satu paragraf kurang lebih ya, esai yang menceritakan tentang rencana bisnis yang akan mereka develop ketika mereka mau lulus nanti. Nanti di perjalanan ketika kuliah ini, itu pasti banyak mentoringnya itu adalah sesuai, jadi gini, banyak anak-anak masterku berbagai macam background bidang yang masuknya. Ada yang bikin film, musik, animation. Tetapi karena tujuannya adalah business develop, nanti pasti proyeknya mereka beda-beda. Dengan proyeknya mereka, kita dalam perjalanan untuk si anak ini bisa develop proyeknya, apakah bisnisnya nanti bisa di launch sesungguhnya benar-benar jadi diterbitkan, tuh kan? Itu nanti akan mendapat masukan dari mentor seperti itu. Karena mentor kita orang industri, mereka tahu bagaimana kurang lebihnya industri yang bekerja sekarang, yang kurang lebihnya memungkinkan apa tidak si bisnis ini terjadi, gitu kan. Nah, setiap perjalanan bisnisnya bisa jadi ide rancangan si anak ini bisa lanjut terus, ada juga yang berubah drastis total karena mungkin tidak sesuai dengan industri yang memang sedang berjalan di sana, seperti itu. Nah, itu adalah program master kita. Jadi yang mana memang intinya adalah lebih ke business develop, yang memang kita memang fasilitasi anak-anak bisa mengembangkan bisnis mereka supaya mereka bisa sustain di karir kreatif industri ini, seperti itu. Dan ketika anak-anak mengerjakan bisnis ini, mereka punya banyak channel koneksi dari program-program yang ada di S1 kita punya. Jadi anak-anak ini pasti anak-anak mature yang sudah tahu gimana kondisi kreatif
industri di Indonesia maupun di luar seperti itu, dan mereka bisa banget melakukan proyek-proyek sampingan yang nanti dibantu oleh anak-anak S1 yang kita punya gitu. Jadi semuanya di kita adalah intinya saling berkolaborasi. Tadi kita menyediakan wadah yang anak-anak bisa pakai untuk kolaborasi, networking, uh, upskill mereka seperti itu untuk ke next level. Nah, intakes yang kita punya itu kita punya untuk bachelor program kita ada di Februari, untuk bachelor Februari, Juni, September. Lalu untuk di masternya itu ada di Februari dan Agustus. Lalu tadi pilihan opsi durasinya udah saya infokan. Nah, ini skema yang tadi saya sudah jelaskan juga, yang membedakan antara 2 tahun, 3 tahun, dan double degree. Seperti itu. T1, T2, kalau untuk yang 2 tahun, ini libur 2 minggu, libur 2 minggu sampai dengan 6, trimester 6, tahun kedua selesai. 3 tahun, tiap 2 trimester, libur 1 trimester, masuk trimester 3, libur 2 minggu, trimester 4, lalu libur lagi 2 bulan, sampai nanti selesai di trimester 4. Ya. Nah, apa yang membuat GMC unik? Membuat GMC berbeda dengan lingkup atau uni lainnya adalah apakah nanti Mbak Lina mau coba masuk jelaskan lagi di sini, Mbak? Atau mau aku That's lanjut? fine. Yeah, yes, thank you. Ya, silakan. Lanjut aja, Tila, nggak apa-apa. Oke, jadi aku lanjut ya. Oke, siap. Nah, untuk fasilitas yang kita punya, apa yang membedakan dari GMC dengan uni-uni lainnya tadi? eh, Pertama adalah dari sisi fasilitas. Kita usahakan, bukan kita usahakan, memang sudah terjadi, memang fasilitas, bisa dibilang fasilitas yang ada di GMC adalah fasilitas yang memang sudah dipakai oleh orang industri. Jadi dari sisi kamera, kita punya kamera yang memang biasa dipakai oleh syuting internasional, syuting Avengers, syuting yang memang apa namanya dipakai skala internasional seperti itu. Lalu kita punya SS2 konsol yang mana itu harganya bisa sampai $1 million yang memang dipakai di industri untuk rekaman, artis-artis internasional juga yang memang anak-anak bisa pakai semua fasilitas itu ketika mereka kuliah di JMC. Jadi semua fasilitas yang kita punya akan kita kembalikan, anak-anak bisa pakai seperti itu. Tetapi itu pasti ada operatornya. Ketika mereka mau pinjam untuk bikin project sendiri boleh, nanti bikin appointment, kan bisa, karena nanti harus ada yang untuk fasilitas tertentu akan ada operatornya seperti itu. Lalu kita juga memastikan apa yang membuat GMC unik adalah tadi saya sudah infokan bahwa di awal kita ini kampus yang sangat mengedepankan kolaborasi, koneksi dengan industri. Jadi ketika di bidang kreatif banyak program-program kita ini banyak mungkin yang di level university punya. Tapi apa yang membedakan kita dengan yang level university adalah di sini tadi, karena pengajar kita orang industri, otomatis point of view yang diajarkan berbeda. Seperti itu. Anak-anak akan lebih dikembangkan untuk mereka mengasah skill-nya mereka itu sesuai dengan ekspektasi industri seperti itu. Dan kita bisa banyak banget kerjasama antara anak-anak sama dosen. Ketika dosen punya banyak proyek, anak-anak tuh suka minta, saya mau bantuin dong proyeknya, seperti itu. Dari ketika mereka masih. Jadi kita kasih mereka kesempatan untuk bisa melakukan banyak proyek, banyak kesalahan, karena mereka masih kuliah. Ketika mereka sudah kerja, ekspektasinya adalah mereka sudah, anak-anak ini adalah profesional. Otomatis kalau udah bekerja jangan sampai ada membuat kesalahan seperti itu. Maka dari itu dengan mereka banyak kesempatan
di industri ketika mereka masih kuliah, mereka sudah tahu cara kerja orang profesional seperti apa. Nah, anak GMC masuk ke dunia profesional, mereka bukan di level bawah lagi, mereka sudah di level yang middle up, karena mereka sudah terbiasa seperti itu. Mereka bukan lagi di level yang memang masih mungkin nggak paham maksud saya. Jadi mereka sudah di level yang memang sudah siap ready ke bidang head bahkan seperti itu. Anak GMC semua kita kebanyakan kalau kita bicara ada lulusanku baik dari bidang di contohnya di animation, dia lagi kerja di Bali sekarang di Brown Bag. Itu dia cerita bagaimana sekarang susahnya masuk ke sana ke tapi ke brown bag seperti itu. Tapi kenapa dia bisa masuk? Salah satunya adalah koneksi dia yang punya ketika dia masih kuliah. Dia bisa masuk ke brown bag sekarang. Kenapa? Dia sudah tahu, dia punya kenalan ketika dia masih kuliah, dia pernah ngerjain project yang bareng sama orang brown bag. Jadi ketika dia lulus, dia tinggal bisa masuk ke sana. Itu salah satu koneksi yang bisa kita pakai. Contohnya. Lalu dia baru beberapa tahun kerja, anak ini itu sudah menjadi uh, head of sesuatu, head of saya lupa head of design apa head of animation. Intinya adalah dia adalah anak baru, cukup baru beberapa tahun. Jadi jatuhnya masih muda, masih senior yang mana baru dalam beberapa tahun dia kerja di sana dia bisa menempati posisi head. Karena head-head lain itu adalah orang-orang senior yang sudah di atas pengalaman kerjanya sudah cukup 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 banyak, itu sudah bertahun-tahun seperti itu. Jadi level anak-anak GMC ini adalah ketika dia masuk dia sudah siap di level middle gitu. Jadi nggak lama untuk mereka mencapai posisi head itu seperti itu. Itu yang kita tekankan ke anak-anak maupun ke parents yang memang mempertimbangkan opsi karir di bidang kreatif industri. Lalu bisa dilihat lab-lab kita, eh, tempat untuk audit, untuk latihan seperti itu, library, semua kita lengkap dan semua anak-anak bisa pakai dengan nyaman. Oke, oke. Ini ada sedikit video, tapi mungkin di akhir sesi nanti kita bisa putarkan. Nah, ini adalah connection yang kita punya untuk ke pathway kita ke beberapa university lain. Jadi anak-anak yang memang kuliah di GMC itu bisa mengambil ada pathway, ada juga field trip, ada juga exchange program ke university memang partnernya GMC. Contohnya kalau yang untuk musik itu ada program pathway, untuk program exchange ada yang ke Spanyol seperti itu. Ada juga yang memang untuk desain itu, jadi ada desain itu ke Jepang seperti itu. Jadi nanti anak-anak yang mau mengambil program field trip atau exchange ini harus dari awal itu menginformasikan ke university. Karena kita nggak punya banyak, terbatas lah limit untuk apa limit untuk anak-anak yang mau kuliah ke tempat lain ini, kita akan seleksi lagi seperti itu. Nah, ini ada internship dan industri. Nah, ini internship kita. Jadi di GMC itu tadi kita memfasilitasi ada yang namanya internship dengan industri. Nah, internship itu adalah salah satu program yang anak-anak bisa ambil ketika mereka kuliah. Itu memang ada opsi-opsi yang mereka mau ambil internship atau mereka mau ambil minor program, itu tergantung anaknya sendiri. Tapi kebanyakan anak-anak ambil internship pastinya karena mereka biar tahu pengalaman menyentuh dunia industri di sana ketika mereka masih kuliah seperti itu. Dan ini contoh apa list dari mana aja ini company yang anak-anak industri mana aja yang ketika anak-anak kuliah itu bisa internship seperti itu. Ada MTV, Universal Music Australia, Vevo dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak di luar dari ini, yang kecil-kecil pun masih banyak, dan kita selalu menginfokan ke anak-anak adalah intinya dari mereka doing internship di mana aja silakan, yang penting mereka bisa mengasah skill mereka.
gitu. Yang penting mereka bisa mengakses ke mereka. Silakan lakukan itu dimanapun, apapun company-nya, boleh company bagus segala macam untuk silakan. Tapi intinya adalah di sini kita memfasilitasi jangan sampai kalian melewatkan itu seperti itu. Ya, jadi bisa diinfokan ke anak-anak, ke parents, student, calon student seperti itu bahwa tujuan dari GMC adalah kita mewadahi, memfasilitasi anak-anak ini untuk bisa menjembatani ke dunia industri seperti itu. Oke, ini contoh dari anak yang melakukan internship di industri. Ada dari Indonesia, ada Bill, dia sempat juga di Bird Food Fair seperti itu. Jadi contohnya sangat banyak banget seperti itu. Nah, ini industri partner yang kita punya, ada Ableton, Runway, ada juga Rolling Stone, dan lain-lain eh, yang tidak bisa kita masukkan semua ke sini. Nah, ini adalah alumni sukses. Tadi saya mention bahwa alumni alumni kita banyak yang memang bukan hanya di depan layar gitu ya, tapi banyak juga yang behind the scene-nya. Karena kan produk jadi itu yang kita lihat mata kan memang artisnya ya. Seperti itu. Cuman untuk menjadi produk jadi si artis itu kan banyak hal di belakang layarnya seperti itu yang memang mendukung si artis bisa sukses atau bisa tampil depan layar, dan tidak semua yang memang belajar di GMC itu tujuan utamanya adalah untuk menjadi artis di depan layar seperti itu. Nah, oke, ini udah habis ya. Oke, saya ini, nah oke, ini MCI program yang tadi saya udah highlight, 2 tahun program seperti itu, yang mana bisa mendapatkan grant tadi 3.000 Australian dollar untuk mereka bisa launch projectnya mereka ketika mereka mau lulus nanti, seperti itu. Jadi intinya di sini kita memfasilitasi anak-anak untuk bisa membuat bisnis hub-nya mereka sebelum mereka lulus. Tuh. Jadi ibaratnya membuka lapangan pekerjaan juga untuk student dan untuk orang-orang lainnya. Gitu. Lalu ini adalah entry gimana caranya untuk bisa requirements-nya untuk bisa eh, masuk ke GMC. Yang utamanya untuk bachelor program kita hanya terima minimum 18 tahun ke atas seperti itu. Jadi kita tidak terimanya di bawah 18 tahun, tapi kita punya 3 intake. Jadi kalau memang ada yang belum 18 atau 18 tahunnya sedikit lagi, kita tinggal diundur aja sedikit gitu. Jadi kita punya Februari, Juni, dan September. Ini bisa disesuaikan dengan umur anak-anak seperti itu. Untuk IELTS kita minta 6,0. Lalu kita ada interview. Lalu ada juga other specific requirements. Contohnya adalah portfolio untuk beberapa program. Nanti juga ada penjelasannya. Nah, yang utama adalah kalau memang ada students nanti yang tertarik, itu boleh informasikan ke kita. Kita akan melakukan counseling dulu, Zoom session, untuk bisa menggali kira-kira apakah uh, anak ini hanya sekedar hobi atau memang pure passionnya di sini. Karena uh, akan membedakan kalau dia hanya sekedar hobi dan memaksakan kuliah di sini, itu takutnya dia nanti nggak bisa mengikuti karena perkuliahan kita eh, akan 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 berbeda gitu loh. Bukan bukan kita membutuhkan namanya passion di sini, membutuhkan persistensi dari si anak. Karena apa? Membutuhkan kreatif. Ketika anak-anak hanya sekedar hobi dan dia lagi bosan, nggak bisa melanjutkan hobinya, eh ide-ide itu nggak bisa keluar karena hanya hobi, nah itu akan membuat dia stuck seperti itu. Jadi makanya nanti ada sesi sama kita counseling seperti itu sebelum nanti anak-anak
bisa lanjut mendaftar ke program yang mereka inginkan seperti itu. Lalu interview itu nanti sama admissionku. Nah, admissionku itu nanti dia juga yang akan sifatnya casual interview. Jadi interview yang nanti sifatnya untuk menggali aja tadi passion si anak ini benar di program ini apa enggak. Lalu untuk portfolio tergantung program. Lalu nanti postgraduate, kalau untuk postgraduate itu kita butuh ada untuk ijazah S1, ada IELTS itu 6,5, lalu ada interview sama. Tadi interviewnya itu kalau untuk S2 kita lebih ke interview dari portfolionya si anak. Tadi kan saya sudah info kalau anak S2 itu butuh yang namanya portfolio esai yang terdiri dari esai satu paragraf kurang lebih. Nah, di situ akan di interview oleh namanya apa head of program master program kita. Si anak akan ditanya-tanya terkait bisnis yang akan project yang akan dia lakukan nantinya di S2 seperti itu. Dan course spesifik itu bisa dilihat di sebelah kanan. Untuk acting, musik teater, performance, musik itu butuh audisi, live atau enggak bisa juga video direkam. Live ini maksudnya adalah tiap tahun kita itu selalu mengadakan namanya live audition. Live audition kita mendatangkan dekan kita dari GMC ke Indonesia, lalu melakukan audisi dari kota ke kota. Biasanya itu kita live auditionnya di Jakarta, Surabaya, dan tidak tertutup kemungkinan kalau memang ada potensial film yang banyak di daerah tersebut mungkin kita bisa adakan. Tapi biasanya adalah Jakarta dan Surabaya untuk live audition. Nah, kalau anak-anak bisa datang ke audisi tersebut, dia bisa langsung diberikan penilaian oleh dekan kita. Seperti itu, melakukan audisi langsung. Atau kalau tidak memungkinkan, anak-anak bisa melakukan rekam video. Nanti ada ketentuannya, kita akan berikan ketentuannya. Seperti apa, rekamannya harus berapa menit, harus tipe musik seperti apa, seperti itu. Songwriting pun sama, musik production, animation, games, atau desain kita butuh portfolio dengan ketentuan yang nanti akan kita berikan spesifiknya nanti, seperti itu. Tadi additional requirements itu ada statement of purpose. Lalu untuk ini sih untuk keperluan nanti bisa seperti itu. Oke, ini masuk ke tuition dan scholarship. Tuition dan scholarship kita untuk uang kuliah per tahun 2026 nanti program bachelor degree-nya adalah 14.120 per trimester. Lalu untuk master programnya 13.380 per semester. Jadi kalau untuk master hitungannya udah semesteran. Jadi kalau 2 tahun studi berarti 4 semester. Kalau untuk bachelornya hitungannya tadi per trimester. Kita punya program scholarship yaitu International Merit Scholarship. Potongan 20% untuk students di trimester 1 dan 3. Jadi dengan persyaratan student punya nilai rata-rata 70% di edukasi yang sebelumnya gitu ya. Lalu outstanding portfolio yaitu setelah mereka daftar lulus untuk dapat offernya baru kita bisa proses scholarship-nya. Lalu yang kedua kita punya ambassador scholarship. Itu ambassador scholarship up to Australian $3.000 per trimester sampai dengan lulus. Tapi sifatnya by invitation only. Maksudnya by invitation only itu gimana? Adalah jadi ketika semua anak-anak yang masuk melengkapi CV silakan. Lalu kalau memang dari teman-teman merasa Kak, Miss, ini student kita cukup bagus loh performa di luar akademisnya dalam artian social life-nya oke, networking-nya oke. Itu boleh banget di-mention ke kita, kita juga akan bantu mention, tapi nanti keputusan akan ada di board kita. Jadi nanti kalau emang dilihat dari portfolio ini oke, bagus, CV-nya juga dia bagus, anak ini akan di-invite untuk interview. Kalau oke, baru nanti dia akan diberikan lolos, kalau misalnya lolos sih baru diberikan
tadi dana $3.000 per trimester potongan. Ya, lalu Academic Excellence Incentive Scholarship ini untuk anak-anak yang sudah di sana, yaitu kurang lebih dia bisa mengajukan mendapatkan up to 10% per trimester eh, dari trimester 3 sampai selesai. Seperti itu. Semua ini sifatnya nanti bisa ditanyakan kembali untuk update dan oke. Student support, kita selalu berusaha membantu student yang ada di sana. Jadi sifatnya kita akan bantulah kesulitan-kesulitan student yang ada. Yang penting komunikasi dengan tim di sana, seperti itu. How to apply, silakan boleh teman-teman kalau ada inquiry yang ada, boleh dikoneksikan kepada kami untuk membantu kita jelaskan spesifik nanti per program, karena kan nanti yang dijelaskan di sini gambaran besarnya saja, tapi untuk per programnya itu kan nanti kita akan lebih enaknya kalau memang sudah ada student yang memang spesifik program-program tertentu, itu feel free bisa kontak ke saya, Linda, tentunya dengan Yes Edu dulu, seperti itu. Nanti kontaknya. Lalu tinggal pilih mau course-nya apa, intake-nya di mana, nanti kan bantu submit application-nya, documentation kita akan bantu cek juga, lalu interview atau audition, plus nanti yang paling terakhir adalah receive offer. Lalu kita bisa langsung proses ke apply visa. Oke, ini tim kita yang di sana, yang ada di GMC Internasional, seperti itu. Oke. Ini representatif kita, ada Linda sama saya di Indonesia. Oke, saya udah selesai. Mungkin Linda ada yang mau ditambahkan? Silakan. Kalau tidak, mungkin kita bisa ke video. Oke, saya coba kasih video terlebih dahulu. Sebentar, videonya di sini. Oke. Munculkah videonya? Videonya belum muncul ini, Abdullah. Belum. Oh, oke. Belum ya? Oke, Belum. sebentar ya. Saya coba ulang. Ya, video file. Langsung ke video di Ya, folder aja. ya. Kalau dibuka sebentar. Nah, ini ya. Udah muncul kah sekarang? Sudah, tapi suara belum masuk. Oke, oke. Atila soundnya belum masuk ya. Ya ada ya soundnya. Tadi share sound dulu. Iya.
Sambil kita nunggu video dari Atila, em, tadi ada yang raise hand, namanya Denny Fazri. Apa yang bisa saya bantu dulu? Silakan, Denny. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung saja unmute. Mm-mm. Oke Mbak, apakah Hmm. suara saya terdengar? Ya, dan dengar. Halo. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mm, Perkenalkan, nama saya Dini Fazri dari Move Abroad Jakarta. Mbak, mm-mm. saya izin bertanya terkait tadi program yang diploma. Mbak bilang kalau misalnya diploma itu berkaitan termasuk ke dalam bachelor ya. Nah, itu Right. apa yang membedakan antara bachelor reguler sama bachelor yang Mbak tawarkan? Terima kasih. Nggak ada bedanya, sama sebenarnya. Jadi sebenarnya we are talking the same bachelor, Mas Denny. Eh, Oh, oke, jadi berarti itu sebenarnya, sistemnya hmm, tetap bachelor ya. Kalau untuk tetap pengappaian visanya berarti nanti jatuhnya ke higher education bukan ke VET. Apa betul, bagaimana, Mbak? betul. Jadi visa di JMC itu semuanya higher education. Oke, Either baik, itu baik. diploma atau either itu bachelor program sama. Karena gini, Tetap. pada dasarnya ketika students apply diploma, itu esensinya adalah butuhnya apa. Ada students yang kayak anaknya Mbak Mira Lesmana di kami itu eh, merasa bahwa oh anaknya ini kayak mau belajar nggak sih gitu ya. Cobain masuk diploma dulu deh, boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa. Asal dia mesti aware bahwa kalau anaknya mau lanjutin S1 ya dia mesti reapply visa, extend visa. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelihat dari simpelnya, praktek simpelnya, apply aja bachelor langsung, visa lebih bagus. Anaknya kalau fresh grade juga kesempatan yang jauh lebih bagus. Tapi kalau memang dia merasa bahwa diploma itu cukup deh buat saya, basic aja. And then saya mau stop di 2 trimester awal. Saya dapatnya apa? Sertifikatnya diploma. Jadi diploma tuh is a way out juga sebenarnya. Oh, Tapi oke. Oke, ada oke. ada case by case tuh kayak begini. Biar saya nggak bolak-balik apply visa, gini deh. em, Anaknya sih pengen sih mau ke S1. Mau cek dulu kira-kira di diploma itu aku em, oke nggak ya gitu. Jadi dia apply-nya package, diploma and bachelor. Which is sebenarnya penerapannya sama aja dari diploma itu kan sampai trimester 2. Dari diploma ke bachelor cuma tinggal dia naikin terusin aja ke trimester 3. Tapi jadinya package diploma Oke. and bachelor. Nah, itu bisa juga. Jadi makanya aku selalu bilang tergantung sikon. Tapi anyway, JMC selalu kita apply-nya adalah bachelor sorry, higher education program. Mau itu diplomanya, mau itu bachelornya karena satu payung kami. Payungnya Oke. payung HI. Mm-mm. Oke, baik, Mbak. Mm-mm. Baik. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Cukup. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain? Sorry, ini kayaknya harus push to talk dulu ya. Harus allow to talk dulu ya. Mas Farid bisa nggak ini bisa di allow talk semuanya? Kalau mereka ada pertanyaan, raise hand, nanti kita bisa allow to talk. I see. Okay, right. Thank you. Nanti Um, kalau misalnya nggak nyaman dengan ngobrol langsung, mau in chat, bisa masukin ke Q&A box-nya, nanti kita address question. Alright. All good. Right. Thank you. Um, ini kita belum ada question lagi, jadi kita akan langsung. Atila, boleh coba Atila. eh Mau kamu coba itu kan Mbak, keluarin videonya Mbak. Aku Boleh. Yang tadi kamu udah coba kurang itu ya? nggak keluar suaranya ya? Iya, tadi nggak ada suara ya? Nggak ada tadi. Hmm. Coba Nah ya, itu aku bentar coba ya. ya harusnya ini bisa multiple sih, kamu bisa coba share. Should be. Sebentar ya. Tadi mau buka video kampus ya, Iya, Atila. video kampus Mbak. Video Oke, kampus, sebentar sorry. ya. Aku mute. Aku buka dulu. Itu ada suaranya. Ya, aku share ya, sebentar ya. Media player, share sound, oke. Hmm, Kenapa aku nggak bisa share sound? Aku cobain ya.
Guys, Hi, I'm Julia. Welcome to Apakah suaranya masuk? Masuk ya ini. masuk, masuk. Oke, soalnya share soundnya dia nggak bisa diklik, dia udah apa unactive button. Oke, JMC Academy Sydney. JMC is located in the heart of Baltimore. It's a convenient 10 to 15 minutes walk from Central Station where all trains connect to. With the campus being so close to Central Business District, you'll have endless food, drink, and entertainment options to choose from. But for now, let's go inside. JMC is the Academy of Creativity. From the ground up, every space is designed with your creative career in mind. With decades worth of delivering audio courses, JMC is at the forefront of world-class recording technology. Our largest being the SSL Dual D48 channel console. This is the ideal space for quality studio recording and production work for the audio and music department. There's even enough room for film studios to capture these amazing recording sessions. Continuing down the hallway, music performance, production, and songwriting students can create and rehearse their masterpieces in this creative space. Entering the games, animation, and design department, we have state-of-the-art tablets and software. I will happily lose some hours testing student games in here. For film students, a portion of your practical assessments will be taught here. It ranges from camera and lighting, directing, and even live broadcasting and television. To accompany this creative space, we have a vast array of industry-standard gear, such as the Red FE cameras that are used in major blockbusters and Marvel films. Our gear and studios can also be used outside of assessments to build up your portfolio. This space is located right next to the auditorium. The auditorium is a truly collaborative space that each department makes their own, hosting events, performances, film screenings, motion capture sessions, and will be your first networking space come orientation day. On that note, I think it's time for coffee. Thanks. So this is our student lounge where you can get your daily dose of coffee and some study time. We also have a specialized library and academic support team who are here to assist you with all your academic needs. Oh, and our coffee? Well, you just have to try it yourself. However, if you're looking to get off campus, we have some great suggestions for you. One of them is just a 10-minute walk from JMC called Spice Alley, which has a sparse array of Asian foods and it's a great place to hang out during the night. Here we are in the lovely area of Darling Square, just a 5-minute walk from campus. As an extended part of Darling Harbor, Darling Square is an open area full of options for food, entertainment, and more. Right next to Darling Square is our famous Chinatown. If you love East Asian cuisines, this is the place for you to go for a truly authentic experience. The moment you exit Chinatown, you'll be entering the Central Business District, where you can eat, shop, watch movies, and more. Further up along George Street, you'll approach the Rocks, where beautiful old buildings give you a sense of Sydney's history. Right next to the Rocks is our circular quay, where you'll find our iconic Opera House, a significant cultural center for performance and events in the city. You'll also be able to see the Harbour Bridge from here. You can see that the JMC campus is in a great location, but we also position ourselves closely with the entertainment industry so that our students get real world experience while they study. If you're thinking about gaining experience in your chosen creative career, in Sydney we partner with companies like Channel 9 News, Rolling Stone Events, Big Sound, the International Convention Center, Alt3FX, and more. We can assist you to find internships and industry experiences so you can start building your resume while you study. There's so much more to experience and be a part of here at JMC Academy Sydney. I hope you've enjoyed this journey with me, and if you'd like to learn more about our courses, check out our website, talk to our student admissions, or check our course overviews. You can also follow us on socials at JMC Academy on Facebook, Instagram, and TikTok. I can't wait to see you on campus. Oke, itu adalah kita punya Sydney Campus. Nanti untuk campus yang lainnya bisa dicari di YouTube. Dan untuk biasanya update students project gitu ya, karena mereka selalu tag JMC, jadi itu ada di Instagram ya. Nah, aku bisa share lagi satu video dari Indonesian students. Ini sebenarnya juga ada di YouTube, cuman ini sangat bagus sekali karena
Waktu itu kita sampai sempat ketemu sama parents-nya dan sampai sekarang sebenarnya kalau setiap tahun kita punya event, parents-nya pasti selalu datang. Itu ya, coba saya share ulang. My name is Jasmine Carissa. I was born and raised in Indonesia. I studied the Bachelor's of Entertainment Business Management and also the Master's of Creative Industry at JMC Academy. I chose JMC Academy because JMC offers a very unique and special program for students who wanted to pursue their career in the entertainment business industry. I was able to collaborate and work together with so many different students from different backgrounds and different expertise to produce so many fun projects. I was able to also get a lot of guidance and mentorship from the lecturers who are extremely willing to connect with you, help you, and guide you to the right path. I was given a lot of opportunities to get work experience and also internships. I was connected to music festivals and record labels where I got to get a lot of experience and network with a lot of people as well. When I was researching different countries that I can study in, I chose Australia because it is a very friendly country for international students. The live event and entertainment industry in Australia is quite popular with the different music festivals, events, musical awards, theatre, and concerts that are around. I would be able to get a lot of experience in Australia. Sending our daughter to overseas is a worriedness in the beginning, but we strongly believe Australia is a safe country, very friendly with international students. And GMC's campus is located in a very nice area. Sending children overseas is not only getting good education academically, but meeting people, learn new culture is very important. GMC Academy really helped Jasmine build her character, shape her independencies. The whole program is really great. Attending Jasmine's graduation is really a dream come true for our family. We are so honored to be here and we really thank GMC for it. I had the best time throughout my studies at GMC. It didn't feel like just studying. It's also an extremely enjoyable journey. It's just overall an incredible experience. I had so much fun. Alright. And one more ya, masih sempat ya, Reta ya. Masih bisa, Ci. Oke, satu lagi adalah dari industri. em, Sorry, sebentar, aku buka dulu. Em, Industri partnership, sebentar. Like this is one of the greatest opportunities I've had with JMC so far. Where I want to be. Why would I want to be anywhere else? I don't think I can do this back in Vega. It's a once in a while. Oke, jadi itu untuk beberapa update industry connection. Well, sebenarnya masih banyak lagi sih industry connection ya. Cuman memang kadang-kadang student selalu bilang bahwa em, industry connection tuh nggak harus kita rely on apa yang GMC punya doang sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya
eh, students students dapat koneksi di luar itu, entah itu dari casual jobnya mereka atau dari reference tutor gitu ya, lecturers, karena lecturers di JFC kan mostly adalah orang industri. That's fine gitu. Jadi banyak students juga yang daripada aku ngantri dari listnya JMC, mendingan aku nyari yang lain gitu, atau aku nanya dari yang ngajar atau practitioner yang pas lagi ada master class di JMC. That's really fine. That's really fine ya. Oke, let me check ya. So far belum ada question ya, Reta ya. Aku cek di sini juga belum ada. Oh iya, Oke. untuk yang lain kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, boleh Mm-mm. diketikkan aja di Q&A box, atau kalau mau ngobrol langsung bisa raise hand, nanti kita bisa ask to unmute. Right, biasanya aku sangat encourage karena JMC ini satu unique university gitu ya, course-nya very unique. Jadi aku bisa encourage bahwa ketika one of you punya potential gitu ya, nggak apa-apa, coba aja kita arrange untuk Zoom. Biasanya dengan uh, uh, listening by counseling directly gitu ya, itu akan jauh lebih uh, lebih connect ke students-nya. Karena biasanya students itu dan parents itu mereka mau tahu the whole industry-nya. That makes sense sih ya. Kalau kita put ourselves in the shoes, jadi kita juga ngerti sih. Parents as an investor itu juga mau tahu industrinya kayak gimana. That makes sense sih sebenarnya. That's just quite fair menurut saya. Jadi kalau misalnya not sure mau counseling atau kayak gimana, let me know, nggak apa-apa. Aku bisa bantu sejak awal karena memang students memang perlu di nurture kalau di GMC. Jadi kita juga berharap bahwa students yang ke GMC itu benar-benar bukan hanya students yang melihat, oh jurusannya bagus dan keren dan saya sudah punya ke keahlian, let's say piano gitu ya dari kecil-kecil. Ini aku sekolahnya musik aja. No, jadi kita mau lihat dia itu tidak hanya punya passion is important ya, tapi kalau passion tanpa persistensi juga setengah mati. Jadi sebisa mungkin kita akan melihat tipikal students-nya dari awal. Jadi supaya kita ini sebenarnya avoid future problem for us, for ourselves sebenarnya kan. Jadi kasihan juga anaknya sekolah, terus habis itu parents-nya juga gitu kan kalau dia salah jurusan. Nah, final partnya ketika kita counseling itu adalah kita mau students tuh bener-bener bisa bayangin diri mereka di dalam course itu dengan membaca silabus. Jadi instead of aku suruh mereka baca, aku akan dalam satu scene dengan mereka dan aku buka dan aku baca dan mereka akan mendengarkan atau mereka akan baca sedikit kurang lebih gitu ya, supaya memberikan mereka beberapa ideas aja gitu. Intinya sih begitu. Jadi nurturing students ke GMC kalau dibilang agak challenging ya, tapi biasanya kita mesti tahu typical students. Kalau typical studentsnya itu practicality, itu industri, yes, that's for us. Karena ada students-students yang kreatif tapi into theoretical background. Kalau theoretical background mereka memang harus ke university dengan basic research background tentunya ya, karena mereka akan overwhelmed kalau mereka masuk ke GMC gitu ya. eh Mungkin Reta sama Farid yang sudah pengalaman banyak ya, membantu aku untuk em, spread the information about JMC Academy, itu bisa share kira-kira apa ya yang dihadapin sama teman-teman yang sekarang kurang lebih challenge di industri apa, terutama untuk kreatif industri, jurusan-jurusan kreatif kayak JMC. Biasanya sih kalau untuk studinya Hmm. dari parents, karena parents mereka Oke. masih belum dapat the whole picture ya. Ya. Karena mereka masih taunya kan hanya di Indonesia aja. Mm-mm. Misal nih ambil musik, apa sih paling nanti ngamen gitu kan. Mm-mm. Padahal untuk musik itu cakupannya kan luas. Dia nggak harus selalu jadi penyanyinya. Dia nggak harus selalu menjadi pemain instrumennya. Tapi dia juga bisa kerja di belakang layar. Mm. Right. Gitu. Bahkan Kayak kalau kita ngomong musik, bahkan musik itu sebenarnya selalu punya tempat di setiap industri. Bahkan ada yang namanya betul. screen composer yang sometimes itu kita nggak sadarin ya. Jadi ketika kita melihat sebuah tayangan dan ada backsoundnya itu sebenarnya dipikirkan dengan serius. Sehingga menggugah kita untuk melakukan sebuah eksekusi. Contoh, kalau kita ngelihat tayangan bencana alam, suaranya epic, epic
siapa? Ebit GAD lagi, Epic Ebit Gade. GAD lagi. Itu Ya, kan menggugah sekali kita untuk menyumbang kan. Nah, itu sebenarnya kalau orang-orang screen composer itu mereka akan menganalisa pada poin apa lagunya harus hit seperti apa sehingga membuat yang nonton ini melakukan sebuah aksi. Jadi kontribusinya nyata. Jadi em, music ini something yang universal. Jadi kalau kita boleh talking from the root, orang bisa main musik namanya musician. Tapi apakah semua orang adalah musicians? Nah, itu kan yang harus dipertanyakan. Sedangkan musik itu kan banyak hal, banyak yang di productionnya, banyak yang di songnya, songwritingnya gitu. Makanya em, betul, parents lebih banyak yang harus dieducate. Meskipun parents sekarang lebih muda ya, cuman tetap aja kolotnya sama sebenarnya. Karena mereka investor. Again, mereka investor. Mereka pasti mau lihat ini yang diinvestasi ini bener gak sih nih sekolahnya. Jadi ya itu students-nya harus di nurture. Kalau students-nya memang butuh butuh penjelasan lebih details, kita kasih. Kalau students-nya sudah kelihatan firm, pasti investornya akan ngelihat oh ini potensial gitu. Basically sih itu sih kalau dari pengalamanku ya. betul. Hmm. Nah, mungkin juga kalau dari para konselor nih yang masih ragu-ragu mungkin waktu konseling dengan studennya karena nggak terlalu bisa menjelaskan Hmm. tentang program kreatif industri, seperti yang udah dibilang Cilinda tadi, open untuk assisting. Hmm. Jadi bisa From the kontak, scratch. betul. Jadi bisa Hmm. kontak tim Yes Edu, nanti kita bisa bantu arrangekan untuk Hmm. sesi konsultasinya dengan studennya langsung atau plus parents-nya. Hmm. Gitu. Nanti bisa di-arrange. Cilinda dan Attila base-nya di Jakarta. Jadi mungkin untuk yang base di Jakarta juga bisa tatap muka. Atau kalau memang timingnya nggak cocok, tetap bisa online juga. Gitu. Hmm. Atau kalau mau coba open market gitu ya, coba aja bikin info session atau kita ngomongin career in creative industry atau kita ngomongin industrinya in creative industry in this AI digital world. Itu juga boleh. Em, aku nggak tahu ya kalau reps lain ya, apakah ekspektasi mereka kalau bikin info session harus ada yang datang gitu ya. Kalau aku sih, em, aku mau melihat tes waternya sampai semana di certain location, terutama di regional. Karena memang itu kita butuh. Untuk kreatif industri kan sangat niche sekali. Dan biasanya nggak banyak orang yang speak up karena dianggap tabu sih. Dianggap yang ngapain sekolahnya begini gitu kan. That's why aku sangat senang kalau kita bisa kita tes water dulu, kita bisa buka marketnya dulu, kita lihat responnya kayak gimana. Karena dari situ biasanya akan mulai, oh ternyata sekolah yang kayak begini ini bukan sekolah yang cuman sekolah selesai doang gitu. Maksudnya ada kelanjutannya, ada tahu dia apa yang dikerjakan, sustain karirnya gimana gitu. Jadi kalau kita ke regional area itu banyak yang kita lakukan dengan hal kayak begitu, gitu. Oke. Gitu kalau Soalnya dari kita. setelah ini dari partner kita nih, Mm-mm. banyak yang propose untuk info session nih sama Mm-mm. Cilinda dan Hmm, Attila nih. that's fine, that's fine. Sepanjang waktunya oke sih nggak apa-apa. Mau weekend mau apa nggak apa-apa, nggak masalah. Hmm. Sepanjang nggak pas out nggak apa-apa, Reta. Oke, sip, Ci. Nanti kita coba discuss sama partner. Kalau mereka ada propose time, nanti kita propose ke tim GMC. Yes, please. Feel free. Biasanya kalau akademikku agak kosong, kalau students benar-benar yang sangat detail sekali, aku bisa tanyain mereka kira-kira available nggak gitu. Oke, sip. Nah, mungkin sebelum closing nih, tadi kan Hmm, ada beberapa yang dia ada diminta portfolio, kemudian correct. ada yang perlu audition. Nah, mungkin dari Cilinda atau Attila bisa kasih lebih detailnya, kurang lebihnya, prosesnya itu akan seperti apa. Jadi untuk konselor-konselor itu bisa at least mereka kasih penjelasan awal lah ke studennya apa yang diekspektasikan di portfolio sama di auditionnya. Tadi Atila udah mention annual event nggak ya, Reta ya? Tadi aku Atila? udah mention Udah ya? annual event sedikit lah ya, Mm-mm. tapi belum detail banget. Oke. Jadi setiap tahun GMC itu akan punya annual event. Setiap tahun kita akan punya live event namanya. Nah, live event itu adalah ketika akademik kita datang untuk mereka doing audition untuk musik untuk anak kelas 12 sebagai salah satu syarat masuk. Biasanya ada 2 akademik dan 1 admission manager.
satu akademik lagi selain dari musik tergantung dari departemen yang available, dan satu lagi admission manager yang mereka akan, sorry bukan mereka, dia akan buka on the spot interview for kelas 12, jadi admission interview. Nah, biasanya during the event kita akan punya public workshop, jadi paginya, jadi satu satu acara satu hari itu, paginya kita workshop public, after lunch-nya kita audition biasanya. Nah, kalau dengan eventnya admission manager tuh biasanya selalu dengan for lunch-nya kita introduction, biasanya tujuan kita ke parents gitu ya. Nah, dengan jurusan-jurusan JMC yang request untuk portfolio, untuk yang music punya pilihan. Dia mau live audition ketika event kita, yang mana biasanya so far selalu di Februari, belum pernah berganti ke bulan yang lain ya. Atau mereka kirim video audition. Sama, isinya sama. Kalau yang music itu selalu dia mesti eh, kasih video no editing ya, performance-nya mereka. Mereka main instrumen yang mereka bisa atau mereka nyanyi. Kalau nyanyi harus dengan back song. Kalau main instrumen harus 2 lagu yang genrenya berbeda. Total durasi performance-nya adalah 10 menit. Itu juga yang akan ditampilkan ketika live kalau mereka pilih live. Karena biasanya yang dari luar kota itu mereka pilih live. Karena mereka lebih prefer datang dari luar kota. Tapi biasanya memang ada anak-anak yang oh nggak bisa datang, ya udah mereka kirimnya video aja. Sama. Bedanya adalah kalau yang di live mereka dapat feedbacknya langsung. Akan sangat bagus ketika mereka dikoreksi oleh orang industri yang berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi two-sided-nya dapat. Gitu ya. Nah, kalau untuk jurusan yang berhubungan dengan gambar, animation, game design, or design itself, ya, yang mengcover digital and DKV, itu mereka hanya perlu memberikan 5-10 basic sketches only. Nah, kenapa semua basic-basic, bahkan musik pun nggak perlu sampai ABRSM-nya berapa gitu ya, eh sertifikatnya sampai level berapa nggak perlu, kita mau tahu basicnya aja. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan muscle memory. Nah, kalau memang dia nggak ada passion di situ, dia mau sekolah, dia mau les dari kecil pun, dia nggak akan survive di industri. Karena itu very basic one. Ya. Nah, terus kalau kita ngomong soal music theater and acting, nah itu ada monolog. Ya, nanti dibacain monolognya, kita punya pilihan monolog. Nanti ketika students sudah mulai menyiapkan dia punya portfolio, biasanya dia akan nanya, aku boleh milih monolog yang mana? Pokoknya dari 2 itu salah satunya harus Shakespeare, satunya boleh contemporary. Itu ya. It's very simple one. Kalau di JMC kita benar-benar mau lihat basic ideas-nya mereka kayak gimana, basic passion-nya dia kayak gimana. Karena kalau mereka memang bisa atau nggak akan kelihatan dari guratan ketika mereka gambar atau ketika mereka menyampaikan dalam sisi visual, itu kan kelihatan sih sebenarnya. Nah, bagaimana dengan film TV, audio, entertainment business, yang lain-lain nggak perlu portfolio, tapi di luar semua itu admission pada akhirnya akan harus menjalani admission interview dengan admission manager. Untuk S1, admission interview untuk S2 adalah dengan Head of Department atau National Head of Department, Profesor Ulrike herself. Nah, karena yang S2 itu kita akan ngomongin project yang akan dijalankan, gitu ya. Nah, itu untuk admissionnya. IELTS seperti biasa. IELTS-nya 6.0 untuk S1, 6.5 untuk S2. SMA aku terima SMA ekivalen ya. SMA, SMK, MA, Madrasah Alia, paket C. Oke. Iya, paket C aku terima. Karena ada beberapa anak-anak yang memang sudah sudah selesai kelas 10 GCSE, and then mereka cabut kemana, and then mereka nggak punya final certificate dari high school, jadi mereka harusnya bisa pakai C, gitu ya, karena penyetaraan itu ujian penyetaraan sebenarnya. Nah, untuk anak-anak internasional kurikulum nggak perlu IELTS lagi, tapi itu nanti akan subject to interviewnya. Memang kita akan lihat lagi dari interviewnya dia kayak gimana, karena biasanya ada anak-anak yang grogi tapi sebenarnya in returnnya bagus gitu ya. Nanti kita akan lihat dari transkripnya. Terus apakah JMC menerima anak RPL? Menerima. Lately aku banyak menerima dari TOE Malaysia sama 3D Sense Singapura. Dari Indonesia itu yang di belakang PI itu, ya yang di belakang Indonesia itu apa ya namanya?
Raffles. Raffles ya, lupa aku. Nah, itu Biasanya kalau desain Raffles sih. Raffles, maybe that's Raffles maybe. Dulu di Kebon Jeruk kalau nggak salah. Pokoknya sekitar gitu deh. Nah, itu juga bisa. Jadi, well, again aku akan sangat melihat mapping ya sebenarnya ya, silabus. Tapi dari JFC cukup cepet sih. Gitu ya. Kalau ada yang mau consult portfolionya dulu sebelum dikirim, boleh. Please, mungkin aku bisa kasih second thought atau aku bisa cek ke faculty kira-kira ini udah cukup atau belum gitu. Ya. Pertanyaan terakhir biasanya apakah ada yang di reject dari GMC? Ada. Biasanya rejectionnya itu setelah kita minta students untuk redo either itu portfolionya atau itu menjawab pertanyaan dia. Tapi kalau dia memang nggak mampu ya udah nggak apa-apa. Gitu. Ya. Atira ada yang mau tambahkan nggak? Oh, apaan sih? Udah, itu aja, Mbak. Oke. Kalau dari kita itu Reta sama Farid. Oke, I think penjelasannya cukup jelas, makanya mungkin nggak ada yang nanya ya, Ji. Oke, oke, kebanyakan ya. Udah Alright. cukup jelas, karena Thank you tadi so udah much. dibahas juga, definitely nggak terima under 18, jadi Correct. lebih simpel juga, Ya. karena intake-nya banyak, tinggal disesuaikan aja sama Mm-mm. anaknya umur 18-nya kapan, nanti Ya. masuk ke intake terdekat. Kemudian juga tadi udah dijelasin detail juga soal pembelajarannya, sistem trimesternya. Kalau yang mau kelar lebih cepat, bisa ambil yang 3 trimester dalam setahun. Tapi kalau mau yang standar, supaya stay-nya tetap 3 tahun di OSI, bisa ambil yang 2 trimester per tahun. Lately banyaknya ngambil double degree, Reta. Oke. Mm. Mungkin bisa combine-combine. Jadi parents-nya kalau maunya yang apa, bisa ambil double degree kali. Iya, double degree itu lately hanya bisa terjadi pada music and entertainment business, semua musik ya, atau audio. Karena memang mereka yang memang masih punya kesempatan untuk combine. Karena yang lain sudah sangat padat sekali. Karena Betul. orang study entertainment business nggak mudah loh. Betul. Let's totally talk about business and apa ya, membangun business mindset ya. In real, maksudnya benar-benar in real, in subject. Karena kalau kita di single degree-nya aja, bukan kita nggak belajar bisnis, kita belajar how the business run, kita belajar aplikasinya. Tapi kalau yang entertainment business benar-benar masuk di kelas yang namanya finance, accounting, Oke. commission, ngitung commissionnya happy sih, ngitung commission, udah gitu ngurusin copyright, udah gitu kita mesti ngeliat word tournya, arrangementnya, negotiation, media, communication tuh belajar. Jadi benar-benar di kelas bisnis gitu. Makanya Oke. nggak terlalu bisa kayak di-combine kayak misalnya sama FTV atau sama audio nggak bisa. Gitu ya. So far itu thank you untuk waktunya. Feel free kalau mau nanya atau mau minta. Kalau mau bikin virtual info session juga boleh. Oke, All good ya. sip. All good, Ci. Oke, thank you, Cilinda dan juga Thank Atila you untuk Reta, Farid dan waktunya. semuanya. Thank Have you, a Udah good day. kasih Nata, share. Farid. Have a good Thank week you, ahead. Cilinda, Thank you Atila. so much. Bye bye. Thank you Bye-bye. juga, Enjoy Atila. lunch. Bye-bye. Thank you juga untuk yang udah join.